Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori permainan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Vanes Avianti, NIM 2150410042. Yang kedua Khairiyah Saryu Dewi, NIM 2150410044. Yang ketiga ada Rika Fitriani, NIM 2150410045. Yang keempat ada Lutfiana Maulida, NIM 2150410052. Dan yang terakhir saya sendiri 2150410057. Yang pertama ada pengertian dari teori permainan. Teori permainan adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai persaingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Kepentingan-kepentingan yang bersaing dalam permintaan disebut sebagai players. Anggapan yang digunakan adalah bahwa setiap pemain mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional. Latar belakang dari teori permainan. Teori permainan mula-mula dikemukakan oleh seorang ahli matematika Prancis yang bernama Émile Borel pada tahun 1921. Kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh John von Neumann dan Oskar Morgenstern sebagai alat untuk merumuskan perilaku ekonomi yang bersaing. Selanjutnya ada model teori permainan. Dalam hal teori permainan, tidak dibiarkan pemain lain diam, tetapi melakukan aksi-reaksi atas apa yang terjadi dalam interaksi. Pemahaman tentang teori permainan ada 3. Yang pertama, one shot. Contohnya, jika 2 orang bertemu dan tahu bahwa mereka hanya akan sekali saja bertemu, terjadi kasus di mana mereka tidak menjaga reputasi mereka. Mereka berbuat buruk karena tahu bahwa tindakan mereka tidak akan menimbulkan tindakan lain di kemudian hari. Yang kedua, ada repeated finite. Terjadi misalkan ketika orang tahu bahwa 10 hari lagi dia akan mati, maka segala ekspektasi tersebut mengubah behaviornya untuk berpikir mengenai hari akhir ke-10. Ini membuat orang menjadi desperate dan bertindak di luar dugaan atau disebut juga efek akhir. Dan yang ketiga ada repeated infinite. Terjadi di mana seseorang menjaga reputasinya karena ia yakin akan berinteraksi dengan pihak lain in the near future and more. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Khairiyah Saryu Dewi. Ketentuan-ketentuan dasar dan teori permainan. Jadi disebut sebagai matrik atau POV. Jadi ada 2 perusahaan yang bersaing, perusahaan A dan perusahaan B, di mana perusahaan A ada atau memiliki strategi harga murah atau S1 atau strategi harga mahal S2, sedangkan dari perusahaan B memiliki 3 strategi, yaitu 1. Strategi harga murah atau S1, 2. Strategi harga sedang S2, dan strategi harga mahal S3. Nilai atau angka pada matrik POV ini jika positif, maka merupakan keuntungan bagi B. Berarti perusahaan A tapi merupakan kerugian bagi kolom. Perusahaan B, angka-angka pada matriks positif adalah keuntungan bagi A atau baris, dan bagi kolom merupakan kerugian. Jika negatif, kebalikannya, yaitu berarti kalau negatif kerugian bagi A dan merupakan keuntungan bagi kolom.
Dari contoh tabel metrik payoff atau metrik permainan tadi, dapat dijelaskan beberapa ketentuan dasar yang terpenting dalam teori permainan, yakni yang pertama, angka-angka dalam matriks payoff menunjukkan hasil dari strategi permainan yang berbeda. Dalam permainan, pemain dengan jumlah 0 ini bilangan positif menunjukkan keuntungan bagi pemain baris dan merupakan kerugian dari pemain kolom. Anggapan yang digunakan adalah bahwa suatu strategi tidak dapat dirusak oleh pesaing atau faktor lain. Yang kedua, suatu strategi dikatakan dominan bila setiap payoff dalam strategi atau superior terhadap setiap payoff yang berhubungan dalam suatu strategi alternatif. Contoh, dalam permainan di atas, untuk perusahaan A, strategi harga S1 didominasi oleh strategi S2. Yang ketiga, suatu strategi optimal adalah rangkaian kegiatan atau rencana yang menyeluruh yang menyebabkan seseorang pemain dalam posisi yang paling menguntungkan tanpa memperhatikan kegiatan-kegiatan pesaingnya. Yang keempat, tujuan model permainan adalah mengidentifikasi strategi atau rencana optimal untuk suatu pemain. Rangkuman ketentuan umum. 1. Setiap pemain bermain rasional dengan asumsi memiliki intelijensi yang sama dan tujuan sama, yaitu memaksimumkan payoff dengan kriteria maksimin dan minimax. 2. Terdiri dari dua pemain. Keuntungan bagi salah satu pemain merupakan kerugian bagi pemain lain. 3. Tabel yang disusun menunjukkan keuntungan pemain baris dan kerugian pemain kolom. 4. Permainan dikatakan adil jika hasil akhir menghasilkan nilai 0, tidak ada yang menang atau kalah. 5. Tujuan dari teori permainan ini adalah mengidentifikasi strategi yang paling optimal. Strategi. Yang pertama, strategi murni. Penyelesaian dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin untuk pemain baris dan minimax untuk pemain kolom. Dalam strategi ini, pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil yang optimal atau saddle point yang sama. Yang kedua, strategi campuran. Strategi ini dilakukan bila strategi murni belum memberi penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapatkan titik optimal dengan usaha mendapatkan saddle point yang sama. Contoh kasus strategi murni. Ada dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada dengan mengandalkan strategi yang dimilikinya. Perusahaan A mengandalkan dua strategi dan perusahaan B mempunyai 3 strategi. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Langkah pertama, untuk pemain baris atau perusahaan A, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris. Baris 1 nilai terkecilnya 2 dan baris 2 nilai terkecilnya adalah 4. Dari nilai terkecil tersebut 2 dan 4 pilih nilai yang paling besar, yaitu 4, dan 4 ini disebut sebagai nilai maksimin atau maksimal dari minimal. Langkah kedua, untuk pemain kolom, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolomnya. Untuk kolom pertama atau terbesarnya 8. Strategi S2 nilai 9. Strategi 9 adalah 4. Nah, kemudian pilih nilai yang paling kecil untuk perusahaan B atau pemain kolom. Karena beresiko kerugian, maka bisa disebut sebagai minimax. Selanjutnya adalah langkah ketiga. Langkah ketiga adalah kesimpulan. Pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama dengan nilai 4 atau optimal. Pilihan tersebut berarti bahwa meskipun A menginginkan keuntungan yang lebih besar, tetapi tetap hanya ingin memperoleh keuntungan maksimal 4 dengan strategi harga mahal S2. Demikian juga dengan B. Kerugian yang paling minimal adalah 4. Dengan merespon strategi A dengan strategi harga mahal S3. Penggunaan strategi lain berdampak menurunnya keuntungan A dan meningkatnya kerugian